Harga bensin makin mahal, tapi pilihan mobil elektrifikasi di Indonesia makin banyak sih. Tapi kalau hybrid electric vehicle masih didominasi bensin. Kalau pakai listrik ya sesekali aja, kan tergantung kondisinya. Nah kalau baterai electric vehicle, tapi kalau gue pergi jauh gimana ketersediaan SPKLU-nya? PHEV aja kali ya. Nah, salah satu PHEV yang paling mencuri perhatian di Gias 2026 adalah Jetour T2 IDM Intelligent Dual Mode. Sebelum T2 IDM hadir, Jetour lebih dulu memanaskan pasar PHEV di Indonesia melalui T1 IDM. Lalu apa sih keuntungan dan kelebihan dari teknologi IDM atau PHEV? Gampangnya begini, PHEV atau IDM milik Jetour bisa dibilang gabungan mobil listrik dan hybrid. Baterainya jauh lebih besar sehingga bisa berjalan dengan tenaga listrik murni lebih jauh dari saat mobil berjalan sampai kecepatan tinggi. Dan bisa dicas juga nih layaknya BEV. Jadi kalau PHEV dalam kondisi apapun, dia tetap digerakkan oleh tenaga listrik selagi baterainya masih ada. Dengan kondisi baterai yang tersisa 38%, mobil ini seutuhnya masih digerakkan oleh tenaga listrik. Nah, untuk sistem IDM pada Jetour T2 mengandalkan mesin bensin dedicated Acteco 1500cc turbo generasi kelima dengan efisiensi thermal mencapai 44,5%. Semakin tinggi efisiensi thermal, semakin besar juga energi dari proses pembakaran diubah menjadi tenaga yang ujung-ujungnya bikin bensin lebih irit. Mesin bertenaga 136 PS dan torsi 220 Nm itu dipadukan dengan dua motor listrik dan baterai LFP buatan CATL yang sudah melewati pengujian ekstrim. Seluruh tenaga dari kedua sumber energi itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi dedicated hybrid transmission 3 percepatan yang merupakan bagian dari sistem IDM. Saat kondisi stop and go kecepatan rendah, mobil bisa bergerak menggunakan satu motor listrik secara penuh dalam mode EV. Tapi ketika membutuhkan akselerasi lebih cepat, dua motor listrik dapat bekerja bersamaan untuk memberikan performa yang lebih responsif. Karena dia memiliki dua motor listrik. Motor listrik yang pertama tenaganya 102 horsepower dan torsi 170 Nm dan motor listrik keduanya 122 horsepower dengan torsi 220 Nm. Jika daya baterai mulai berkurang, mesin bensin akan berfungsi sebagai generator untuk mengisi ulang baterai dalam mode series. Namun jika kondisi baterai masih mumpuni, mobil bisa melaju sampai 120 km per jam menggunakan tenaga listrik murni. Menariknya lagi ada dua sistem pemulihan energi untuk mengisi daya ulang baterainya nih. Pertama, saat pengemudi melepas pedal gas, energi kinetik diubah menjadi listrik. Kedua, saat pengereman, kedua motor listrik yang membantu mengembalikan energi ke baterai. Lu bisa jarang sih mampir ke SPBU, apalagi dengan kapasitas baterainya yang cukup besar, 18,4 kWh, dia bisa menjalankan mobil ini 90 km